Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Senang sekali bisa berjumpa dalam program Smart Enterprise. Dan kali ini bersama dengan tuan rumah dari program Smart Enterprise sudah hadir Ibu Patricia Susanto. Beliau adalah CEO dari Jakarta Consulting Group. Selamat malam Mbak Patris. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listener, semoga sehat semuanya. Yes, terima kasih waktunya. Lagi sibuk apa Mbak Patris? Ya, macam-macam lah, semuanya dikerjakan satu persatu biar selesai. Iya, harus nyicil ya biar aktivitasnya juga bisa lancar terus Mbak Patris. Makasih Iya. thank you ya waktunya malam hari ini kita pinjam sejam ya Mbak ya. Sebetulnya kita mau bahas tentang KPI. Nah ini yang digadang-gadang itu merupakan sebuah indikator dari ya entah kesuksesan, entah mungkin juga pencapaian atau mungkin juga hal lain yang jadi pertimbangan sehingga timbullah satu pertanyaan dari bahasan kita hari ini. Sebetulnya KPI itu enaknya top down atau bottom down? Oke, Mbak, sebelum Bottom kita up. bahas atau bottom up ya. Mbak, sebelum kita bahas secara keseluruhan semestinya, idealnya atau selayaknya di antara dua pilihan itu mana yang bagus? Tapi boleh nggak Mbak, kalau dari sisi bisnis sendiri, dari sisi perusahaan, entah itu perusahaan yang swasta atau mungkin juga family business, KPI itu pengertiannya seperti apa sih Mbak Patris? Boleh. Kita mulai dari awalnya dulu aja ya Mas ya. Ya. Karena KPI ini kan sekarang bulan-bulan ini lagi dicanangkan kan. Ini lagi sibuknya banyak yang ngebuat KPI untuk tahun depan nih. 2004 mau seperti apa KPI-nya. Sama kita nge-review KPI 2003 itu sudah sejauh mana kita pencapaiannya. Jadi Ya. bulan ini ngebuat jadinya kita sekarang melihat KPI itu adalah sesuatu yang dicanangkan untuk target di tahun berikutnya. Targetnya target apa? Bukan hanya target bisnis, tapi juga target program. Yang penting juga adalah KPI itu bukan menerjemahkan job desk-nya ya Mas ya. Itu ya kadang-kadang kita melihat ada orang yang punya KPI-nya 20. Bukan bukan dari job desk yang kemudian diukur kajiannya. KPI itu yang diukur untuk memastikan program-program strategis dilakukan. Kalau job desk ya itu memang harus dilakukan ya, karena KPI biasanya linkingnya adalah langsung ke bonus system, bukan penggajian. Kalau ini kan kita digaji untuk melakukan sesuatu yang memang sudah biasa. Itu adalah yang dari job desk. Kemudian KPI itu selalu lebih, karena ini akan mendorong perusahaan untuk lebih maju lagi. Jadi KPI itu selalu adalah tugasnya adalah untuk mendorong perusahaan melakukan hal-hal yang tidak biasa, gitu Mas. Jadi itu adalah gunanya KPI. Kenapa KPI itu menjadi sangat strategis kalau dilakukan dengan benar. Oke, itulah kenapa sangat strategis kalau dilakukan dengan benar. Dengan benarnya itu sampai dengan seperti apa idealnya, Mbak Patris? Karena banyak orang yang masih berpedoman kalau KPI itu identik dengan job desk, bukan lagi kualitas dari sebuah hasilnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan dulu ya, disclaimer dulu nih, bukan berarti salah atau benar, tapi pasti ada posisi idealnya tentang KPI itu sendiri, Mbak Patris. Tapi itu strategis karena misalnya gini, contohnya perusahaan mau grow berapa persen. Paling gampang kan pakai angka keuangan ya Mas ya. Misalnya dia itu mau grow sekitar 5% atau 10% untuk perusahaan-perusahaan. Ada yang mengatakan 10% itu berat. Ada yang mengatakan 10% mah gampang. Nah, itu yang membuat KPI itu menjadi hal yang strategis. Kalau 10% gampang, dan itu kita nggak ngapa-ngapa, kita duduk manis aja, marketnya pasti naik 10%, itu bukan KPI. Kalau KPI itu menaikkan 10%, itu kita harus kerjanya hampir kerjanya harus cuci muter otak, harus jerih payah membesarkan market. Itu baru kita bilang namanya KPI. Harus ada hal-hal yang inovatif. Nah, itu baru
namanya KPI gitu. Karena kalau hal-hal yang mudah 10%, misalnya kenaikannya 10%, karena kan dari perusahaan yang berbeda skillnya ya Mas ya. Ada ya kalau startup Mhm. bisa naik 300%. Ya iya, dari Mhm. pelanggannya 10 jadi 300 ya it's not that hard gitu kan. Tapi kalau kita bicara tentang perusahaan yang sangat besar, kita mau triple kan nggak mungkin. Bisa seperti kita membangun satu perusahaan baru lagi gitu kan. Nah, Iya, ini yang iya. menjadi skalanya setiap perusahaan beda-beda. Tetapi KPI itu yang kita bilang strategis karena memang di luar dari kebiasaan, mendorong hal-hal yang dari luar kebiasaan menjadi kebiasaan baru yang lebih baik. Seperti itu. Baik. Contohnya Mbak, sebetulnya, tadi itu kenaikan 110%. Apa yang harus dilakukan ah, untuk kenaikan 10%? Oh, berarti kita harus efisiensi biaya. Berapa persen? Untuk kita hmm, bisa naik 10%, kita harus efisiensi biaya nggak jauh-jauh deh, mungkin 3% aja. Waduh, hmm, hmm. itu berarti gimana? SDM-nya nggak boleh nambah. Oh, boleh, tapi harus orang yang bagus. Oke. Jadi kita sesuai, karena pasti ada yang pensiun. Hmm. Hal-hal yang seperti itu, kalau kita masuk ke dalam menjadi hal-hal yang sangat strategis. Itu. Oh, pengertiannya begitu ya. Tapi Mbak Patris, boleh nggak disampaikan, sebetulnya, apa ya, KPI ini itu mulai berlaku tuh sejak masa kapan sih, Mbak Patris? Apakah memang dulunya juga sudah ada istilah tentang KPI ini, atau memang seiring dengan pandemi COVID-19, yang kayaknya cukup membuat porak-poranda sehingga efisiensi begitu diperketat, atau memang pertimbangan-pertimbangan lain, Mbak Patris? Oh, kalau KPI dari zaman dulu masih ada, kita bicara KPI, sekarang namanya OKR, macam-macam. KPI itu dari zaman mungkin dari sejak manajemen sudah dibentuk tuh sudah ada, hanya namanya saja beda-beda. Sekarang ada namanya OKR. Itu juga Mhm, menarik karena itu sesuatu yang tidak eh, approach-nya berbeda. Banyak yang bicara tentang OKR tapi masih menggunakan namanya KPI. mhm, Eh, jadinya macam-macam cara perhitungannya gitu. mhm, mhm. Oke, baik, baik. Jadi sebetulnya kalau kalau Yang kalau penting adalah performance management gitu kan, Mas. Penting saya adalah baru performance management. iya, saya baru menanyakan tuh, seberapa peran, dari manajemen terhadap KPI ini, Mbak? Kuatkah atau memang, ya yang penting jalan aja dulu, kalau misalnya sudah ada hal yang perlu diperbaiki, baru KPI itu menjadi sebuah, cara atau andalan buat menaikkan performa dari manajemen? Nah, itu pertanyaan yang bagus, Mas. Kadang-kadang ada yang nanya kepada saya, enaknya Mhm, pakai OKR, pakai KPI, pakai performance appraisal, kan banyaknya macamnya ya, Mas, tergantung mhm. tahapnya masing-masing. Iya, Nah, iya. itu sebenarnya kita melihatnya tergantung advance-nya organisasi. Oke. Semakin advance organisasi, semakin kompleks measurement yang kita bisa bikin. Akan tetapi, kita juga tidak memungkiri bahwa setiap organisasi perlu KPI, OKR atau performance management ini sebenarnya itu untuk mendorong hal-hal yang memang belum ada menjadi ada, mendorong organisasi untuk tumbuh. Mhm, Tergantung mature-nya dari ini juga dari perusahaannya, measurement-nya itu juga tergantung dari kemampuan para manajernya untuk bekerja sama. Nah, mhm, ini yang bisa melihat adalah masing-masing pemilik dari organisasi. mhm, Kenapa kemudian kita angkat nih kan topiknya top down mhm. atau bottom up nih? Ya, 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 ya. Kita kan bilang adalah kalau kami selalu mengatakan lebih baik adalah kalau kita bisa top down. Kenapa? Karena semuanya adalah kalau kita di perusahaan pasti Hah? shareholdersnya maunya seperti apa gitu kan. Mhm, Shareholders itu targetnya mau naiknya berapa? mhm, Kenapa bukan dari manajernya? Ada yang mengatakan enggak dong, harusnya manajer yang ngasih tahu. Kan dia yang sehari-hari. mhm, Mampunya berapa nih? Kalau owner minta 20% naiknya, tapi kita cuma bisa mampu 15%, gimana? Apa cuma bisa mampu 10%, bagaimana? mhm, Ya, itu kenapa kita butuh OKR, butuh KPI, butuh segala macam namanya mhm. untuk bisa kita sampai ke 20%. Begitu. Oh.
Oke. Karena dalam proses kita membuat measurement ini selalu ada negosiasi. Owner akan bilang 20%. Kita bilang, waduh kalau itu saya nggak sanggup Pak, bapaknya dia sendiri gitu kan. Atau Iya. Pak saya sanggup 20%, tapi Bapak harus invest. Bapak Oke. harus invest mesin, Bapak harus invest orang, ada investasi baru saya sanggup. Investasinya berapa ya? Misalnya dia bilang, berapa 1M. Bapaknya bilang, waduh saya nggak mampu kalau 1M. Saya investasiin mesin aja ya, tapi orangnya pakai yang ada. Oh ya udah, tapi nego jadinya. Naiknya berapa? Ya udah, saya bisa naik 12%. Pak. Jangan 2% dong. Nah, dari situ manajer dan owner nego target. Jadi dapat satu titik temu Ah, di mana para manajer juga boleh nagih, Pak. Saya nggak akan dapat ya kenaikan 15%, Bapak belum beliin saya mesinnya. Gitu. oke. Nah, itu adalah perusahaan yang sangat mature ya, yang bisa Ya, ya, negosiasi ya. seperti itu. Biasanya kemampuan manajernya juga sudah tinggi, ownernya juga sudah sangat mature dalam menjalankan organisasi. Oke, baik, baik. Bapak Tris, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Nah, kita mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan Anda boleh berpendapat kalau menurut Anda KPI itu top to down atau bottom to up. Nah, silakan berkomentar di 0812 11 12 959. Jangan lupa kami live audiovisual di kanal YouTube. Jadi buat Anda yang berkomentar di kanal YouTube juga boleh. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kami kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kali ini di program Smart Enterprise bersama dengan Mbak Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group, dan kita masih membahas tentang KPI. Apakah idealnya itu top to down atau bottom to up ya? Ada banyak hal penting yang sudah disampaikan oleh Mbak Patricia di sesi pertama, walaupun kita belum mengkerucutkan idealnya itu yang mana gitu loh. Nah, kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube. Ya, jangan lupa untuk bisa like dan juga subscribe, dan Anda juga bisa bertanya di kanal YouTube Smart FM. Bapak Tris, kita ke pertanyaan yang masuk. Ini sudah ada Ibu Lisbeth. Selamat malam Mbak Patricia dan juga Mas Daril. Di sebuah perusahaan yang sifatnya lebih UMKM, apakah memang perlu juga ada KPI Mbak Patris? Karena mengingat ya biasanya identik dengan hanya cash flow dan juga pemasukan saja serta berujung dengan sebuah profit. Silakan Mbak.
Thank you. Kalau untuk UMKM pertanyaannya bagus nih, apakah perlu KPI? Sebenarnya perlu gitu, karena itu bisa akan memonitor kerjaan untuk masing-masing individu. Akan tetapi kalau membuat KPI-nya aja sudah terlalu menyita waktu, ya dibuat yang simpel-simpel saja. Oke. Jadinya mungkin kalau biasanya nih kita bagian produksi, ya udah harus produksinya nggak boleh telat, kualitasnya harus bagus, rejectnya nggak boleh terlalu banyak, berapa persen. Yang hari ini 10 ya, mungkin nanti kalau ada orderan lagi nggak boleh lewat dari 10 atau jadi 8, dibuat seperti itu karena KPI itu kan bisa untuk measurement dan monitoring. Jadinya akan lebih baik kalau dibuatnya tetap top down. Kalau dari tadi diskusi kita kan dari mana nih? Dari ownernya yang nentukan seperti apa sehingga mereka bisa diturunkan ke masing-masing bagian gitu. Terus nanti bagian pembungkusannya, pembungkusannya jangan sampai dia robek, jangan. Nah, kualitas-kualitas itu yang diukur sebenarnya. Oke. Tetapi mungkin namanya nggak usah KPI, namanya monitoring system saja. Akan tidak terlalu menyeramkan gitu loh Iya, jadinya. iya, iya, iya. Kayak perusahaan kelas gimana gitu ya kalau istilah KPI di UMKM ya. Walaupun mereka juga pasti akan adaptif dengan hal ini. Mbak, tapi Iya, dan gimana? Silakan, Mbak. ya, tapi itu terus pasti sudah ada. Sebenarnya KPI, measurement tools dan lain sebagainya pasti setiap perusahaan ada ya. Ya, Kayak kita makan di restoran, kita order, kita duduk sampai makanannya keluar, kan nggak boleh lebih dari 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit udah marah-marah kan ininya apa tuh namanya pelanggannya. Nah, itu yang kita sebut KPI-nya apa ya? Semua makanan, semua order dari tamu duduk sampai dengan makanan keluar tidak boleh lebih dari 15 menit misalnya. Nah, itu ada yang namanya SLA dong, itu kan Service Level Agreement. Ada yang namanya apakah itu bisa dijadikan KPI? Bisa aja, tergantung maunya seperti apa gitu. Oke, oke, oke. Jadi sebetulnya bahan pertimbangan untuk menjadikan sebuah aktivitas di perusahaan itu sebagai KPI itu ada ya, Mbak ya? Ada sekali. Ya, sama tadi kan contohnya ketika makanan disajikan, tamu itu udah duduk sampai mereka order, sampai dihidangkan makanannya 15 menit. Berarti kan ada peraturan-peraturan yang, udah dibuat sebelumnya, persiapan bahan mentahnya, proses masaknya, kemudian juga, seasoning-nya segala macam sampai dihidangkan. Dan itu bisa menjadi sebuah KPI ya, Mbak Patricia? Ya, betul, itu sudah bisa jadi KPI. Pak, berarti kalau memangnya dari top to down, Mbak, ada ciri khususnya nggak kira-kira? Karena begini, biasanya yang ada di pemikiran saya, Mbak, ketika KPI itu datang dari top to down, kan peran dari owner itu kan begitu kuat. Sehingga tadi Mbak saya mengatakan, ya namanya sebenarnya nggak perlu KPI sih, bisa monitoring segala macam. Nah, setelah punya KPI top to down, bagaimana peran dari ownernya? Apakah tetap melakukan monitoring setiap saat? Atau memang ada tim khusus yang melakukan monitoring tersebut, Mbak Patris? Tetap melakukan monitoring ya. Jadi kalau KPI atau OKR apapun namanya itu kan adalah monitoring system yang kita harus tracking. Hmm. Nah, tidak dilakukan bulanan, bisa quarterly, tapi tetap harus ini ya, harus dimonitor terus. Hmm, hmm. Oke, Mbak Patris, kita kurang bisa maksimal menangkap suara dan gambarnya Mbak Patris. Mungkin boleh diulang sedikit penjelasannya tentang sistem monitoring yang tadi disampaikan kalau memang perlu dari top to down. Oke, saya boleh off cam mungkin ya Mas Ya, ya. silakan, silakan. Hmm. Jadinya ini kita kalau monitoring sistemnya itu pasti tetap selalu harus dilakukan gitu kan. Oke. Jadi tetap harus dilakukan apakah itu kita bicaranya sebulan, kita bicaranya quarterly, bicaranya semesteran ataupun tahunan, itu tetap harus dilakukan. Jadi karena ini monitoring system, itu tetap harus dimonitor dan itu adalah tugas dari para owner, apalagi kalau kita masih UMKM, untuk melakukan hal tersebut secara reguler. Kadang-kadang udah dibuat nih susah-susah nih semangat nih. Kemudian pada saat kita harusnya melakukan monitor, tidak dilakukan. Nah, ini yang jadi masalah karena dia akan merasa ya udah dibuat-buat aja, nggak dimonitor juga kok, nggak apa-apa gitu. Jadi memang disiplinnya harus dari ownernya.
Kemudian ada juga yang mengatakan, udah dimonitor juga nggak diapa-apain, dapat tercapai juga nggak diapa-apain. Nah, ini salah satu lagi dari ownernya, PR dari owner. Kenapa kita bilang selalu kalau kita sudah siap pakai OKR, kita siap pakai KPI, siap nggak dengan konsekuensinya? Dimana kalau orangnya dapat nilai jelek, ya harus ada punishment-nya. Kalau ada nilai bagus, ya harusnya dapat reward-nya juga, gitu. Jadi kadang-kadang kalau nilai jelek dikasih punishment, tapi kalau nilai bagus dikasih terima kasih, gitu kan, Mas. Jadi nggak imbang. Nah, itu yang menjadi kita harus melihat lagi. Oke, itu berarti kalau sistematikanya dari top to down ya? Yes. Oke, Mbak, berapa Bottom up lama? juga. Oh, sama. Kalau bottom to up juga sama ya? Hmm. Oke, Mbak Patris, idealnya berapa lama kira-kira bagi sebuah perusahaan misalnya ya, pelaku UMKM yang belum menerapkan KPI ini. Terus tiba-tiba pemilik bisnisnya bilang perlu ada KPI. Nah, itu kan perlu sosialisasi gitu ya Mbak ya, tentang KPI yang diusulkan hingga itu mencapai ke level down-nya. Berapa lama idealnya Mbak? Apakah ada satu bentuk pengukuran waktu idealnya untuk bisa memahami dan mengaktualisasikan KPI ini di sebuah pelaku UMKM? Sebenarnya kalau untuk di UMKM, kita mungkin tidak muluk-muluk dulu untuk membuat KPI ya, mungkin target perusahaan, target bersama aja gitu kan, target bersama terus dibagi tanggung jawabnya di tadi seperti pembagiannya sendiri-sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami adalah sebenarnya ujungnya, konsekuensinya. Karena kalau cuman diukur-ukur nggak ada sesuatu setelah itu ya percuma, Mas. Jadi ini yang menjadi salah satu kunci pemahaman itu tidak dibutuhkan terlalu kita harus ngerti konsepnya dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Itu orang HR yang perlu. Tapi yang menjalankan harus tahu apa yang diukur dan impact kepada bisnisnya seperti apa. Gitu. Lebih menentukan kemana sih Mbak sebetulnya standar KPI ini? Apakah ke profitnya atau ke cash flow-nya dari sebuah perusahaan, Mbak? Dua-duanya Mas, tergantung KPI-nya apa. Jadi gini, apa tuh namanya, kalau kita bilang menentukan cash flow atau menentukan profit gitu ya Mas ya. Ada yang masalah cash flow ya, jadi kita harus ngomongin cash flow dulu. Kalau UMKM biasanya cash flow dulu ya. Kalau profit gitu kan, untuk hidup bulan depan aja kita masih bingung nih gitu kan. Nah, itu ngomongin cash flow dulu. Baru salah kedua kita ngomongin profit. Jadi salah satu KPI-nya adalah untuk terus kita bisa berjaya bulan depan, 2 bulan lagi masih bisa. Kita punya cash flow enough untuk 3 bulan ke depan, kita punya cash flow cukup untuk 4 bulan ke depan, itu jadi KPI juga bisa, atau jadi ukurannya ya, bukan KPI lah, itu ukuran kinerja. Jadi kan turunannya banyak ya Mas ya, berarti kita harus nego sama vendor, kita harus penagihannya benar, kita harus bisa pengeluaran budgetnya juga sesuai, hal-hal yang begitu yang biasanya menjadi tantangan. Karena satu ukuran cash flow itu banyak banget pekerjaannya. Jadi jangan bilang kalau cash flow itu urusan orang finance. Enggak. Orang finance nyatet. Orang finance memastikan uang itu keluar sesuai dengan budgetnya. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menego kepada vendor, jadi kita harus bayar DP duluan, sedangkan cash kita belum masuk, itu langsung masalah cash flow gitu. Oke, ini dua hal yang berbeda sebenarnya, walaupun intinya sama ya, duit masuk juga ya, dan bagaimana bertahan ke depannya. Bapak Tis, kita break sebentar ya, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Oke, Sobat Bisnis, terima kasih untuk Anda yang sudah kirimkan pertanyaan di WhatsApp kami, nanti kita sambung di sesi berikutnya, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Mbak Patricia Susanto selaku CEO dari Jakarta Consulting Group ya. Kita masih bicara masalah KPI, itu idealnya top to down atau bottom to up ya. Memang di antara keduanya ini juga banyak perusahaan yang melakukan hal itu. Tapi mostly kita belum tahu nih, mayoritas perusahaan-perusahaan seperti apa yang melakukan top to down atau mayoritas seperti perusahaan seperti apa yang melakukan bottom to top. Nah, gimana kira-kira Mbak Patricia? Dari dua pilihan ini, apakah ada pengklasifikasian dari bidang usahanya yang mungkin melakukan idealnya melakukan top to down atau mungkin sebaliknya, Mbak Patricia? Nah, sebenarnya adalah bukan dari bidangnya, tetapi bagaimana caranya manajemen perusahaan selama ini. Jadi banyak owner yang tidak hands on ya Mas ya. Jadi banyak owner yang mungkin punya bisnis yang lain-lainnya lagi, punya aktivitas yang tidak selalu di dalam perusahaannya ini sendiri. Oleh karena itu, untuk owner-owner yang seperti ini mungkin lebih bagus kalau bottoms up gitu. Jadinya manajernya emang lebih ngerti, lebih paham, lebih tahu kemampuannya gitu. Tapi untuk owner-owner yang memang setiap harinya datang ke kantor, ngerti luar dalam bisnisnya, akan lebih baik top to bottom seperti itu. Jadinya memang tergantung dari pengetahuan owner tersebut terhadap bisnisnya. Kalau misalnya saya punya bisnis galeri gitu ya, saya kagak ngerti tentang galeri juga. Saya naikin 10%, 20% tuh karena saya perlu uangnya segitu banyak. Bukan karena bisnisnya itu bisa naik 10% atau 20%. Jadi saya ngerti bisnisnya, saya harus dengerin dari para manajernya. Naiknya mau berapa nih tahun ini? Naiknya mau bagaimana rencananya? Baru kita lihat, kita dengar-dengar, kita tanya temen, kamu kan juga punya galeri, kamu punya seperti apa nih? Make sense nggak? Baru kita bernegosiasi dengan para partners gitu Mas. Jadi kalau tidak, itu kita jadi ngarang dari ini, takutnya kita ngarang bebas gitu kan. Nah, kita tentuin nggak boleh ya ngarang bebas juga gitu. Tapi kalau kita sehari-hari memang sudah menggeluti bisnisnya dan kita tahu persis luar dalam dari bisnisnya ini, ya silahkan dari ownernya yang melakukan hal tersebut gitu. Baik. Berarti bukan dari bidang bisnis seperti apa, tapi tergantung bagaimana owner menyikapi hal itu ya, Mbak Patricia? Ya, begitu Mas. Mbak, sorry, sedikit saya mau menyinggung tentang family business, Mbak. Idealnya pakai yang mana, Mbak? Karena apakah memang sama dengan statementnya Mbak Patricia ketika memang owner itu stay terus dan tahu tentang roda perputaran dari bisnisnya sendiri sehingga ideal itu top to down, atau bagaimana seandainya bottom to up? Kan ini kadang-kadang perlu adaptif ya KPI itu ya. Gimana Mbak Patricia kalau di family business?
Oh, di family business karena kebanyakan ownersnya juga di bisnisnya setiap hari ya Mas ya. Dan mereka memulai bisnisnya, mereka pengetahuan atas bisnisnya lebih dibandingkan dengan yang lain-lain. Biasanya mereka itu top down. Oke. Jadi mereka yang men-set target, mereka yang sudah tahu rencananya ke depan mau seperti apa, inovasi-inovasi baru bagaimana, Mm-mm. itu mereka yang akan set the tone untuk mengetahui, oke kita mau seperti apa ke depannya. Baru kemudian para manajer mentranslate ke bawah dan kemudian biasanya kita naik lagi negosiasi, Pak begini bisa nggak kita diturunkan atau Pak saya perlu investasi seperti tadi itu ya Mas ya Ya, untuk ya. kita bisa lanjut sesuai dengan target. Ini yang menarik kenapa kita bilang KPI itu biasanya di bulan-bulan September, Oktober, November ini. Mm-mm. Karena prosesnya lama, nggak mungkin sekali jadi duduk beres. Oke. Biasanya prosesnya berbulan-bulan karena kita perlu data, kita Ya. perlu actualization, kita perlu research, bisa nggak, berhasil nggak. Ternyata ada beberapa KPI atau measurements yang disebutkan itu bisa kita lakukan dalam 2-3 bulan. Ngapain jadi ini measurements tahunan gitu kan? Jadi banyak nih orang-orang salah satunya yang kemarin kita baru lakukan adalah Google Review. Aduh, Google Review kita jelek nih karena Mm-mm. kita nggak pernah maintain gitu. Lihat aja nggak. Nah, ordernya naik, oh kita punya ya gitu. Ada yang bilang gitu. Nah, Gitu. Ya, ya, ya. kebetulan apa tuh namanya pabrik kecil Ya. Google review jelek. Kenapa kok Google review jelek sih? Kita nggak jualan ke customer kan, tapi para pegawainya ternyata nggak puas gitu kan. Jadi Ah, oke. jangan kerja di sini gitu kan. Mm-mm. Kerja di sini kayak kerja di apa tuh namanya kayak kerja di penjara lah, pokoknya dikata-katain lah. Ah, Itu jadi orang selama ini dia nyari orang mau beli dari dia juga agak bingung ya. Aduh ini kok Google review 2, berapa? Ini kan jelek banget gitu kan. Nah, ah, ternyata seperti itu. Itu mau dibuat setahun ngapain juga gitu kan. ah, oke. Kita bisa kok naikin Google review gitu kan. Asal kita rajin, asal kita juga beri feedback sendiri. Apakah itu manipulasi? Oh ya sangat gitu kan, dimanipulasi sendiri. Tetapi Ya, itu bukan menjadi canangan 1 tahun gitu. oke. Dimonitor setiap bulan monggo, tapi bukan menjadi suatu yang strategis untuk pekerjaan 1 tahun. Ada yang 1 orang dedikasi mantengin terus enggak. Bisa kita kerjasama dengan sosial media lainnya. Hal-hal yang seperti itu ya Mas ya, kayak sosial media yang nggak punya menjadi hal yang sangat strategis. Tapi Ya. yang sudah punya dan yang sudah maintain followernya banyak, yang sudah Mhm. fitnya sudah oke, itu Mhm. bukan satu yang strategis lagi gitu. Jadi yang dulunya strategis bisa menjadi kebiasaan sehingga tidak perlu lagi diukur karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan apa yang perlu kebutuhan apa yang perlu diukur, ada yang belum menjadi kebiasaan atau sesuatu yang baru. Kalau dulu kita berbondong-bondong sosmed, sekarang mungkin sosmed udah biasa lah, itu udah kerjaan sehari-hari gitu. Mhm. Oke, Mbak, tetapi memungkinkan nggak kira-kira kalau biasanya KPI itu top to down, tiba-tiba ada bentuk inovasi yang bottom to up gitu loh. Ya paling tidak mungkin ya, ini untuk melihat seberapa jauh kontribusi dari bawahan atau bottom line-nya agar memberikan kontribusi positif juga buat perusahaan. Memungkinkan nggak Mbak kira-kira sistematika itu berganti sistem? Mungkin saja, yang sangat mungkin, karena kita akan jadi proses negosiasi. Oke. Jadi top to bottom, terus bottom up bisa saja. Itu Mhm. karena proses negosiasi. Kadang-kadang juga ada owner yang mengatakan, aduh saya nggak tahu nih gimana ya, kalian aja deh propose kalau memang kita oke ya udah kita jalan. Ada yang seperti itu. Tapi yang penting dari owner itu tugasnya adalah memberikan target. Jadi jangan diserahkan kepada anak buahnya untuk target. Target itu adalah milik owner. Kecuali anak buahnya targetnya realistis. Kadang-kadang dibuat terlalu gampang sehingga Mhm. memang mudah tercapai. Mhm. Nah, kita sebagai owner tugasnya adalah membuat target yang menantang, bukan yang impossible ya, tapi yang menantang. Iya, iya, iya. Kadang-kadang yang dibuat adalah target impossible. Jadi gini, saya juga kadang-kadang menegur para owner, Heeh. targetnya nggak salah nih, tinggi banget. Ya Mhm. nggak apa-apa Bu, kalau nanti dia dapatnya 80%, kita anggap berhasil.
Tapi Ah, itu kan tidak memotivasi ya, karena ya. orang-orang yang begitu ngeliat, target segini, ya udah silahkan Bapak aja ngerjain, saya keluar tempat yang lain, gitu kan. Baik. Karena saya yakin saya nggak akan tercapai. Jadinya dia sudah dimotivasi. Target-target harus memotivasi, harus challenging, Mhm. tapi bukannya impossible. Kalau targetnya terlalu rendah, itu juga nggak challenging. Orang duduk-duduk aja, udah Mhm. datang, udah beli, ya Mhm. udah selesai dong kita ngapa-ngapain. Ya Oke. berarti hari ini dengan hari besok sama aja, sama malah lebih mundur gitu kan. Nah, ini yang nggak boleh. Hal-hal ini yang harus kita lihat nih, challenge-nya sejauh mana nih yang kita bisa ambil. Baik. Kadang-kadang tadi itu challenge-nya jadi yang impossible karena ownernya sebenarnya dalam hati dia udah tahu juga nggak akan tercapai. Tapi dia akan terlihat berbaik hati begitu 80%, 70%, dia Mhm. bilang ya udah deh nggak apa-apa. Nah, sedangkan kita bilang Mhm. kalau orang skornya 70% itu bukannya bagus loh. Mhm. tujuh Mhm. puluh persen itu dapetnya C loh kalau kita di bangku Ah, kuliahan ya. iya, C iya. itu bentar lagi mau di DO gitu kan. Kalau nilainya C terus. Nah, Iya, iya. jadi itu pas-pasan banget. Nah, oleh karena Mhm. itu kita bilangnya harusnya menantang. Target menantang bagaimana taunya? Kita lihat dari entusiasme dari para manajer. Kita juga Mhm. lihat dari angka yang diberikan mereka. Jadi Mhm. misalnya nih, Mas Daryl di target, Mas, oke next year harus siarannya berapa kali? Waduh, kalau saya siaran sebegitu saya nggak tidur dong. Itu kan ya nggak bisa Mhm. juga. Nah, Nah, itu terus impossible ya. harus di make it realistic gitu kan. Oke, oke. Harus Tahan sebentar ya, doable, Pak. harus doable gitu, Mas. Ya, kita tahan sebentar ya. Ini pembahasannya menarik nih. Bagaimana tentang target yang kadang-kadang digadang-gadang itu, aduh, nggak masuk akal banget, tapi si big boss yang minta. Nah, gimana membentuk target yang realistis agar menimbulkan semangat dan juga motivasi buat para karyawan tuh kayak gimana sih agar KPI-nya bisa terpenuhi? Kita bahas sesaat lagi, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group.
Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Mbak Patricia Susanto, CEO dari Jakarta Consulting Group. Masih bicara tentang KPI ya, idealnya top to down atau bottom to up. Nah, ini tadi sempat terputus penjabaran tentang target yang masuk akal, yang realistis dan juga yang impossible ya. Mungkin kita boleh review sedikit Mbak, pengertian impossible itu yang seperti apa dan pengertian realistis itu seperti apa gitu. Jadi agar ke bawahnya juga para people atau SDM yang di down ini bisa paham gitu tentang sejatinya KPI yang sehat, Mbak. Silakan, Mbak Patris. Oke, kalau kita bilang yang menantang itu Heeh, harusnya tadi itu orang merasa ya saya harus kerja keras, tapi saya akan bisa gitu kan. oke. Gini deh, ibaratnya banyak yang mengatakan saya punya satu konsultan yang selalu mengibaratkan KPI itu kayak kita orang mau diet gitu kan. Mhm, mhm, Saya bisa nggak em, turun berat badannya 10 kilo dalam 3 bulan gitu kan. mhm, Pertama ada yang bilang, wah nggak boleh deh Pak, nggak healthy, nggak sehat. Oke, berarti kan nggak sehat kan, udah nggak boleh. mhm. Berarti nggak bisa kan? Bisa nggak? Ya. Bisa, tapi kita nggak makan sama sekali selama 3 bulan gitu kan. Habis itu besok kita sakit, bulan keempat kelima kita sakit gitu kan, dan nggak akan sustain. Bisa, bisa, healthy nggak? Berarti itu impossible. Oke, Ah, oke. yang menantang yang realistik berapa? Sebulan kita turun 2 kilo, boleh. 2 kilo bisa, bisa 2 kilo. Kali 3 berapa? 27. 6 kilo, ya Nah, kan? oh, oke. 2 kali 3 ya. Jadi negonya dari turun 10 kilo, jadi turunnya 6 kilo. Bisa Nah, nggak? Bisa, kalau 6 kilo 2 kilo bisa Pak. Kita bisa makan, nggak makan malam, bla bla bla, dan lain sebagainya. Nanti baru diturunin tuh. heeh, heeh. Tapi sehat nggak? Kayak lebih sehat ya daripada turun 3,5 kilo setiap bulannya. Mhm. Bedanya cuma 1,5 kilo loh Mas, Ya, ya ya. kan? Tapi pemikirannya, hah? Turun 3 kilo, kayaknya gue nggak bisa nih. Tapi kalau turun 2 kilo setiap bulannya, kayaknya masih bisa. Berarti itu kan 0,5 kilo per minggu, gitu kan? Dibagi lagi, bagi 4. Bisa Mhm. nggak? Oh, kayaknya bisa. Nah, dari situ kita bilang, oke, berarti kita bisa nih kalau 6 kilo. Kita realistik. Kita buat targetnya 6 kilo. Tapi kalau kita 10 kilo, mikirinnya aja udah nggak mau. Itu udah stop kalau gitu. Kalau para manajer Anda bilang, oke kalian semua harus diet, harus turun 10 kilo. Pada udah nggak mau mikir, ya udah terserah lah ya, asal-asalan, nggak usah. Nanti yang terjadi adalah organisasinya bobrok gitu. Yang terjadi adalah empty promises, yang dimana yang saya paling sering ketemu waktu meeting adalah, ya kita belum dapat progresnya perhitungannya minggu ini, kita akan sampaikan minggu depan ya, kita belum dapat feedbacknya, kita sampaikan minggu depan. Minggu depan meeting, apa kira-kira jawabannya? Hal yang sama lagi. Minggu depan lagi, kita belum dapat Bu dari customer, kita menunggu, udah tunggu terus sampai minggu depan, sampai minggu depannya jadi 8 bulan gitu kan. Nah, itu yang kita jagain. Jangan sampai hal-hal tersebut terjadi karena itu benar-benar hanya wasting time. Nah, di situ kita melihat targetnya sesuai apa enggak, make sense enggak. Jadi ibaratnya tadi itu orang diet, kalau kitanya bilang, oke kita mampu nih, kita akan semangat. Oke bisa Mhm, nih, saya bisa turun 6 kilo dalam 3 bulan. mhm, Tapi begitu saya harus 10 kilo, waduh enggak deh, itu nanti baru diet seminggu udah bubar gitu kan, karena dia tidak merasa akan tercapai anyway, jadinya bubar gitu. Nah, itu sebenarnya realistik untuk satu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain sangat berbeda. mhm, mhm. Tergantung komposisi manajemennya, tergantung komposisi ownernya seperti apa, seperti itu, Mas. Baik, baik. Ibu, satu pertanyaan terakhir yang masuk ya, Bu, sebelum kita ambil konklusinya. Mm-mm. Ini tadi ada Bu Siska. Nah, Bu Siska menanyakan begini, bagaimana pembentukan sebuah KPI, Bu, ketika 3 orang investor itu bergabung dalam sebuah perusahaan? Akankah KPI-nya perlu dirubah atau mengikuti KPI yang sudah diterapkan oleh pemilik perusahaan? Harus, ini investornya ada 3 investor masuk ya Mas ya. Nah, Ya, ya. biasanya KPI itu setiap tahun dan setiap tahun Hmm, itu harus direview bersama-sama. Begitu ada orang masuk ya kita akan buat baru lagi. KPI
KPI bisa berbeda setiap tahunnya. Tidak Oke. perlu sama. Jadinya OKR, KPI itu bisa berbeda setiap tahunnya. Mungkin ada satu atau dua pengukuran yang sama terus. Profit gitu kan diukur terus ya kemana-mana. Tapi profit itu lama-lama bukan jadi ukuran. Karena profit itu terlalu general. Nah, nanti perlu diturunkan lagi mau seperti apa? Inovasi digital kah kita bicaranya? Inovasi digitalnya mau seperti apa? Itu yang menjadi topik tahun ini. Apa kita bilang kalau OKR ini inovasi digital 3 tahun kita akan fokus dalam inovasi digital. Inovasi digital seperti apa? Untuk mempersingkat layanan kita kepada pelanggan yang tadinya 15 menit menjadi 10 menit gitu misalnya. Nah, mangkas 5 menit untuk proses bisnis itu kan, nah, itu tergantung juga pasarnya untuk apa. Pasti ada sesuatu, tapi yang tiap tahun dilihat kebutuhannya dan siapa saja orang-orangnya, kapabilitas orang-orangnya juga harus dilihat gitu. Oke, baik. Terjawab ya Bu Gitu Siska ya. Mas Terima Daryl. kasih. Ya, terima kasih Bu Siska pertanyaannya. Ini satu lagi sebentar ada Mbak Lila. Kalau Mbak Lila menanyakan begini katanya, selamat malam Bu Patris dan juga Mas Daril. Saya mau tanya tentang adakah unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan ketika KPI itu dibentuk setiap tahunnya? Oke, unsur-unsur penting tadi itu kita harus ada targetnya, measurementnya, dan juga kita harus tahu yang dianggap berhasil oleh para owner itu sampai oleh para penilai itu seperti apa. Apakah 90% baru dianggap berhasil, apakah 100% dianggap berhasil, dan kemudian kalau tidak itu konsekuensinya apa. Kalau kita berhasil, konsekuensinya apa juga. Apakah kalau tidak berhasil kita akan dapat SP1 misalnya yang paling kasarnya ya. Ya. Atau kalau kita berhasil kita dapat bonusnya seperti apa? Karena ini adalah satu lingkaran ya. Begitu kita bicara KPI, kita selalu ngomongin bonus sistem dan lain sebagainya seperti itu. Gitu, Oke, Mas. baik. Jadi jadinya kalau kita lihat apa tuh namanya tadi pertanyaannya Bu Lila, Ya. apa saja yang harus disiapkan. Nanti manajemen itu harus mempersiapkan semua tools ini. Kalau kita bicara tentang KPI, OKR itu selalu ada sistem bonusnya juga, kenaikannya, punishmentnya seperti apa. Jangan juga nanti orang yang kerjanya tercapai sama yang tidak tercapai sama aja temennya yang nggak fair juga. Ngapain diukur kalau begitu? Ya, Gitu. betul. Baik. Mbak, kita tinggal 2 menit terakhir. Boleh kita review apa yang sudah kita bahas tentang KPI ini, termasuk Ya, nanti kita jadi ambil konklusinya. ya, thank you Mas. Jadinya kalau kita melihat measurement system, mungkin kita ngomongin KPI lagi, tapi lebih ke measurement system dari suatu organisasi. Yang penting adalah bagaimana itu dibentuk, disusunnya seperti apa. Proses penyusunan itu sendiri biasanya melibatkan para owner dan juga para manajer pelaku sehari-hari. Yang penting juga measurement system ini tidak boleh mengukur hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan saat ini. Harus mengukur hal-hal yang di luar dari kebiasaan sehingga bisa dapat mendorong kemajuan dari perusahaan. Kenapa? Karena ini memang adalah alat untuk pendorong organisasi dapat lebih berkembang. Ya, tiap tahunnya boleh saja. Bahkan kalau memang sudah tercapai ternyata aduh waktu pertama kali kita membangun itu salah kayak terlalu gampang. Boleh dicoret nggak sih? Boleh. Karena ini adalah alat bantu manajemen untuk melihat kemajuan organisasi. Boleh ditambahin nggak? Boleh. Yang belum dibahas adalah jumlahnya boleh berapa. Nah, jumlahnya nggak boleh banyak-banyak. Kalau satu orang dapat 20 pengukurannya, dia bingung loh. Yang diukur yang apa. Jadi bukan jadi pengukuran, tapi dia checklist. Nah, benar-benar strategis. Ini yang membedakan kita dengan job desk. Itu isi mungkinnya Mas yang belum kita bahas tadi jumlahnya berapa. Tapi secara keseluruhan bulan-bulan ini digunakanlah untuk kita bisa membuat alat ukur organisasi sehingga
kita siap ke depannya dan memiliki target-target pengukuran-pengukuran yang matang. Begitu Mas Daryl. Oke, baik. Wah, ini lengkap banget ya tentang KPI ya. Semoga ini bisa diaktualisasikan dalam sebuah bentuk usaha apapun juga, tergantung ownernya sih sebetulnya. Baik, Bapak Tris, thank you malam hari ini sudah sharing bersama dengan kita di program Smart Enterprise. Terima Kita ketemu kasih lagi Mas pekan depan ya, Mbak Daryl. ya, Terima dengan kasih smart tema listeners. dan bahasan Yes. yang berbeda. Saya Daryl Adam, pamit undur diri, ketemu lagi pekan depan dalam program Smart Enterprise. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you, Mbak. Pamit ya. Thank you Mas. Selamat aktivitas ya, Bye. bye-bye. Thank you ya. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.